Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Al-Ghazali, jurusan Teknik Elektronika Diploma 4 kelas A, Fakultas Teknik angkatan 2020-2021. Mata kuliah Sistem Informasi dan Pengukuran Alat Ukur Listrik. Baik, sebelum kita membahas materi, saya akan memberitahukan 4 pokok pembahasan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, satuan dasar dan satuan turunan. Yang kedua, satuan listrik dan magnetik. Yang ketiga, sistem satuan internasional. Dan yang keempat adalah sistem satuan lain. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar adalah sistem satuan internasional atau disebut dengan SI. Ada 7 satuan ukur yang telah ditetapkan SI sebagai himpunan dasar untuk dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Berikut 7 satuan ukur yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengertian satuan turunan. Satuan turunan adalah satuan ukur yang diturunkan dari 7 satuan dasar yang ditetapkan oleh satuan internasional atau SI. Selanjutnya pengukuran satuan turunan yang ditetapkan SI. Yang pertama adalah luas, yang kedua volume, yang ketiga massa jenis, yang keempat kecepatan, yang kelima percepatan, yang keenam gaya, yang ketujuh usaha dan energi, yang kedelapan tekanan, yang kesembilan daya, dan yang kesepuluh adalah momentum. Selanjutnya adapun materi yang kedua yaitu satuan listrik dan magnetik. Sistem satuan listrik dan magnetik internasional adalah sistem satuan usang yang digunakan untuk mengukur besaran listrik dan magnet. Itu diusulkan sebagai sistem unit internasional praktis dengan rekomendasi bulat di Kongres Kelistrikan Internasional atau Chicago 1893, dibahas dengan kongres lain dan akhirnya diadopsi pada Konferensi Internasional tentang unit dan standar listrik di London pada tahun 1908. Itu telah digunakan menjadi usang dengan dimasukkan unit elektromagnetik dalam sistem satuan internasional pada konferensi umum ke-9 tentang berat dan ukuran pada tahun 1948. Selanjutnya, simbol dari satuan listrik. Beberapa satuan listrik yang cukup penting untuk kita kenal, yaitu ampere, ohm, volt, hertz, watt, volt ampere, kilovolt ampere, watt hour, dan kilowatt hour. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional, jika kita melaporkan ataupun mengkaji sesuatu mengenai ukuran, standar ukur sangat diperlukan. Tanpa standar ukur, seseorang pasti mengalami penafsiran yang salah ataupun berbeda-beda. Standar ukur dalam hal ini harus berlaku secara universal. Standar ukur yang berbeda-beda akan menimbulkan kekacauan. Selanjutnya, awalan-awalan dalam sistem metrik yang digunakan dalam satuan internasional bisa dilihat pada gambar berikut. Dimulai pada eksa sampai dengan atom. Selanjutnya, adapun materi yang terakhir yaitu sistem satuan lain. Satuan yang apabila diinginkan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Misalkan contohnya, kita mengukur meja menggunakan kilan atau jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking yang direntangkan. Nah, hasil pengukuran orang dewasa
jika dibandingkan dengan anak kecil pasti akan berbeda. Adapun contoh satuan tidak baku, yang pertama adalah jengkal. Ketika antara ujung ibu jari dan ujung jari telunjuk ketika telapak tangan direntangkan. Yang kedua adalah depa, ketika antara ujung jari tengah tangan kanan dan ujung jari tengah tangan kiri ketika tangan direntangkan. Yang ketiga adalah kilan, antara ujung ibu jari dan ujung jari kelingking ketika telapak tangan direntangkan. Adapun contoh satuan tidak baku yang terakhir adalah antara siku dan ujung jari tangan ketika telapak tangan direntangkan. Itulah materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fakultas Teknik.